Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Sebelumnya kami menghimbau kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang masih di luar masjid, mohon bersegera menuju masjid. Karena waktu lebih kurang 10 menit lagi akan masuk. Waktu lebih kurang 10 menit lagi akan masuk. Dan pada saudara-saudara, bapak-bapak yang sudah berada di dalam masjid, diusahakan memenuhi saf yang terdepan terlebih dahulu. Dan juga kepada adik-adik kami, anak-anak kami beritahukan, kami himbau, waktu khatib berkhutbah mohon jangan bercakap-cakap. Berita keluarga, dalam minggu ini meninggal 2 orang keluarga kita di hari yang sama tapi tempat yang berbeda. Yang pertama, Samri bin Mawardi, yang biasa kita panggil Icam. Caniago, suku beliau Caniago Parigi, meninggal di Bukit Panjang dalam usia 79 tahun. Meninggalnya kemarin Kamis 21 Agustus 2025. Yang kedua, Irfan Darwis bin Haji Ahmad Darwis Jambak Mutia, meninggal di Jakarta, di Bekasi. Marilah untuk kedua orang keluarga kita itu, kita kalau sekiranya ada tersangkut masalah yang akan memberatkan di yaumil akhir nanti, mohon sekiranya kita bersedia untuk memaafkan. Pada ya, mudah-mudahan kesalahan kita telah terlebih dahulu beliau maafkan. Dan untuk laporan kas keuangan masjid kita, kas masjid sisa minggu yang lalu 3.186.900 rupiah. Dalam minggu ini atau dalam pekan ini masuk 3.097.000 rupiah. Dan keluar, ini termasuk untuk bayar utang juga, 5.597.000 rupiah. Sisa kas 686.900 rupiah. Dan kas yang di rekening BNI yang di bank minggu yang lalu ada 5.088.800 rupiah. Masuk 1.750.000 rupiah. Jadi sekarang berjumlah 6.838.800 rupiah. Yang di Bank Nagari minggu yang lalu 1.656.686 rupiah. Dan yang dulu ada yang Bank Nagari ini yang atas nama Bapak Yasmi AM, itu sudah dipindahkan ke Bank Nagari yang atas nama pengurus masjid sebanyak 612.726 rupiah. Jadi yang di Bank Nagari berjumlah 2.269.412 rupiah. Dan yang untuk atas nama Bapak Yasmi AM itu sudah habis, sudah dimatikan. Kas MDA
Rp953.200, masuk Rp3.015.500. Berjumlah saat ini Rp3.968.700. Kas anak yatim minggu yang lalu Rp2.571.000, masuk Rp1.239.000. Sampai saat ini berjumlah Rp3.810.000. Ini yang akan kita bagikan akhir bulan nanti. Kas sosial Rp9.441.200, keluar Rp299.500. Sekarang sisa kas untuk sosial, untuk dana sosial Rp9.740.700. Dan dari jumlah kas yang beberapa buah tadi, itu yang digunakan untuk operasional masjid itu ada 3 posnya. Yang pertama kas masjid, yang kedua yang ada di Bank Nagari, yang ketiga yang ada di Bank BNI. Itu kalau kita jumlahkan lebih kurang jumlahnya 9 jutaan rupiah. Sementara biaya operasional masjid kita ini untuk 1 bulannya itu berkisar sekitar 8 jutaan rupiah. Jadi untuk saat ini kas kita yang ada hanya untuk 1 bulan lebih sedikit, 1 bulan ke depan. Untuk itu kami dari pengurus masjid menghimbau kepada kita semua untuk kita berlomba-lomba atau bersemangat untuk memperbanyak infak kita. Ini adalah tabungan untuk hari akhir kita. Jadi semua yang kita gunakan, nah inilah yang akan kita tabung untuk hari akhir kita. Berikutnya, bon keramik di toko Haji Nian minggu yang lalu bersisa 7 juta rupiah. Dalam minggu ini ada infak dari 3 orang keluarga kita, hamba Allah, berjumlah Rp2.800.000. Jadi sampai saat ini utang kita masih tersisa Rp4.200.000. Kami pengurus sangat mengharapkan ini kalau bisa cepat kita selesaikan supaya kita tidak dalam kondisi berhutang lagi dan pengurus pun bisa merencanakan untuk program yang akan datang. 3.800.000 masuk ke Anda. 3.800.000 bukan 2.800.000, 3.800.000 yang di stok itu 7.800 tambah 1 juta yang langsung ke toko. Ini ada yang oh ya, ada yang tertinggal. Ada yang langsung distorkan ke toko Pak Jijan, tidak melalui kami, 1 juta rupiah. Jadi kalau itu utang kita sudah lebih kecil lagi. Dan juga ini yang mengenai utang ini, saudara-saudara, bapak-bapak bisa, bagi yang berniat bisa menyetorkan langsung ke toko Haji Nian dan bisa juga melalui pengurus. Dan satu lagi informasi, tadi pagi kita ada kedatangan tamu dari Forum Pecinta Masjid atau FPM. Saudara kita ini datang dari Payakumbuh, ada sekitar 30 orang. Ini kegiatannya itu membersihkan masjid di Kabupaten 50 Kota. Dan ini FPM ini sudah mulai aktif dari tahun 2018. Dan kebetulan tadi pagi kita yang dikunjungi. Dan mereka tadi titip pesan mohon doa dari jemaah semua supaya mereka dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang mereka harapkan.
Dan untuk khatib kita hari ini menurut jadwal adalah Bapak Haji Sul Daswa. Jadi sekarang beliau sedang berada di Tanah Suci melaksanakan umrah, dan untuk itu akan digantikan oleh anak beliau, Saudara Habibur Rahman. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah.
الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله والابتعاد عن العادات الجاهلية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ويا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah mewasiatkan kepada kita sekalian manusia agar senantiasa berupaya untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Ingatlah bahwasanya kemuliaan seorang hamba tidak terletak pada harta kekayaannya. Kemuliaan seseorang bukan pula terletak pada pangkat dan jabatannya, akan tetapi kemuliaan seorang hamba siapapun ia, apakah dia merupakan orang yang berkuasa maupun rakyat biasa, kemuliaan seseorang terletak nilai takwa yang ada pada dirinya, terletak pada nilai takwa yang ada di dalam dirinya. Makanya Allah Ta'ala ingatkan kita dalam Al-Quranul Karim, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah engkau, maka sebaik-baik bekal yang akan dibawa adalah bekal takwa. Dan kita juga perlu ingat bahwa setiap kita pada hakikatnya saat ini sedang menempuh perjalanan, dan perjalanan kehidupan kita tidak akan berakhir begitu saja di saat kita meninggal dunia, tidak. Akan tetapi setelahnya nanti akan ada alam barzakh, alam kubur, akan ada hari pembangkitan, akan ada yaumul hisab, hari perhisaban, hari perhitungan. Dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan segala yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diceritakan bahwasanya suatu kali seseorang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk bertanya. Apa yang ia tanyakan? Ia menanyakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, siapakah gerangan manusia yang terbaik? Mendengar pertanyaan semacam itu, kemudian Nabi pun menjawab, waqala, Nabi bersabda, man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Tak puas sampai di sana, orang tadi kembali bertanya sebaliknya, ya Rasulullah, ayyun nasi syarrun? Sebaliknya, siapa pula manusia yang terburuk wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, man tala umuruhu
wa za'a 'amaluh. Manusia yang terburuk adalah orang yang panjang umurnya namun buruk amal perbuatannya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairikum." Maukah kalian aku beritahu, tanya Rasulullah kepada para sahabat, tentang orang yang terbaik di antara kalian? Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Lantas sahabat pun menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Qala, "Khiyarukum aqwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Orang yang terbaik di antara kalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jikalau kita perhatikan di antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Busri. Ia termasuk sahabat junior. Ia mendapati kehidupan Nabi hanya sebentar, dan tatkala Rasulullah wafat, ia masih berusia belia. Suatu waktu Rasulullah pernah mengusap kepalanya sambil mengucapkan doa, "Ya'ishu hadzal ghulam qarnan." Anak ini, kata Nabi, akan hidup semasa sepanjang satu abad. Dan benar saja, beliau hidup kurang lebih selama 100 tahun. Ia adalah sahabat terakhir yang meninggal di negeri Syam. Subhanallah, ia berusia panjang, dan ia pula yang meriwayatkan hadis yang berbunyi, "Man tala umuruhu wa hasuna 'amaluh." Manusia terbaik adalah orang yang paling panjang umurnya dan bagus amal perbuatannya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa umur adalah nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan umur Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal saleh. Seseorang semakin panjang umurnya dan diisi dengan amal saleh, maka perbekalannya semakin banyak untuk berjumpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolak ukur yang menentukan derajat seseorang di surga nanti adalah amal perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Setiap orang memperoleh derajat-derajat yang setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan, dan Rabbmu tidak pernah lengah dari apa yang sedang mereka lakukan. Allah Ta'ala tidak menyamaratakan kedudukan setiap orang di surga nanti dalam satu keadaan, dalam satu kondisi. Namun Allah beda-bedakan, dan yang membedakan itu parameternya adalah amal solehnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah dari Talhah bin Ubaidillah dengan sanad yang sahih, Talhah menceritakan, ada dua orang lelaki datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keduanya memeluk Islam secara bersamaan. Salah satu dari mereka lebih semangat, lebih giat beribadah dibanding temannya yang lain. Yang rajin ini kemudian berangkat berjihad dan ia mati syahid. Kemudian yang satu lagi berusia panjang, lebih panjang 1 tahun. Kemudian ia juga wafat, meninggal dunia. Talhah kemudian mengatakan, ia menceritakan, "Suatu kali aku bermimpi," kata Talhah. "Dalam mimpi itu aku sedang berada di depan pintu surga. Di sana aku menyaksikan mereka berdua. Lalu kulihat ada seseorang membuka pintu dari dalam surga. Ternyata orang itu adalah lelaki yang wafat belakangan. Lelaki yang wafat belakangan ini diizinkan lebih dahulu masuk ke dalam surga. Kemudian ia membuka pintu lagi dan diizinkanlah lelaki yang syahid yang 1 tahun lebih duluan meninggal itu masuk.
kemudian lelaki yang meninggal belakangan namun lebih duluan masuk surga tersebut menemuiku, kata Talha. Lalu ia berkata kepada Talha, adapun engkau wahai Talha, kembalilah, waktumu belum tiba. Keesokan paginya Talha menceritakan mimpi tersebut kepada orang banyak. Mereka pun ikut heran dan berita itu pun sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian menanggapi, kenapa kalian begitu terheran-heran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, lelaki yang terakhir masuk surga itu adalah seseorang yang sangat giat beribadah dibanding temannya. Ditambah lagi ia meninggal dalam kondisi mati syahid. Lantas kenapa lelaki yang terakhir wafat itu bisa masuk surga lebih duluan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, bukankah ia hidup setahun lebih lama? Para sahabat pun menjawab, betul wahai Rasulullah. Rasul kemudian menjelaskan, ia berjumpa dengan Ramadan, berpuasa, salat, melakukan ibadah ini dan itu, termasuk sujud 1 tahun lebih banyak. Para sahabat menjawab lagi, betul wahai Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal itulah yang membuat derajat tingkatan mereka berdua berbeda, yang jarak antara keduanya bahkan lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Ma'asyarul muslimin, hadis ini hendaknya mampu memotivasi kita untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah, baik itu ibadah individual maupun ibadah sosial, yang akan menjadi bekal kita nanti untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, betapa pentingnya waktu dan usia yang jangan sampai kita sia-siakan lewat begitu saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, terpedaya, lalai pada kedua nikmat ini, as-sihhatu wal faragh. Apa kedua nikmat tersebut? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang lapang. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shaghlik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan waktu mudamu, kata Nabi, sebelum datang waktu tua. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa kefakiran. Manfaatkan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, masa sempitmu. Dan manfaatkan hidupmu sebelum datang hari kematianmu. Seorang tabi'in yang mulia bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku menjumpai sekelompok orang, kata beliau, yang beliau maksud dengan sekelompok orang tersebut adalah para sahabat Nabi, yang mereka jauh lebih sangat perhitungan terhadap waktu dibanding bagaimana perhitungannya kalian hanya dalam perkara uang. Seseorang yang mendapati waktu 1 tahun, lalu ia isi 1 tahun tersebut dengan ibadah, sedekah, membantu fakir miskin, membangun masjid, berpuasa, membaca dan mempelajari Al-Quran, salat, zakat, berbakti kepada kedua orang tua, menjalin silaturahmi, betapa tinggi derajat yang akan ia peroleh di akhirat kelak. Berbeda dengan seseorang yang dalam 1 tahun ia habiskan hanya dengan perkara yang sia-sia. Ia habiskan waktunya hanya untuk menonton tontonan yang tiada manfaatnya. Ia habiskan waktunya di media sosial yang tiada ujungnya. Al-Quran tidak pernah dibuka. Betapa banyak waktu dan kesempatan yang telah ia buang. Belum lagi jikalau ia melakukan perbuatan maksiat yang jikalau dijumlahkan waktu 1 tahun, berapa jam maksiat yang telah ia lakukan. Oleh karena itu, hendaknya setiap orang yang diberi umur oleh Allah Ta'ala untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin,
kita tutup khutbah yang pertama ini dengan sebuah nasihat indah yang pernah disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Sesungguhnya dunia terus bergerak menjauh meninggalkan kalian, beranjak pergi dari kalian. Sedangkan akhirat terus bergerak mendekat, menghampiri, menanti kedatangan kalian. Fakanu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian para pendamba akhirat, jangan sampai kalian menjadi budak-budak dunia. Kenapa? Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma 'amalun wa la hisab. Karena sesungguhnya hari ini adalah kesempatan untuk beramal dan belum ada perhisaban. Wa ghadan hisabun wa la amal. Sedangkan hari esok adalah saatnya kita untuk dihisab, dan pada saat itu tidak akan ada lagi kesempatan untuk beramal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Kaum muslimin, jikalau seseorang baru saja mengenal hidayah di masa tua, maka tidak ada kata terlambat jika ia memanfaatkan sisa umur yang ia miliki. Bisa saja hal itu mendatangkan kebaikan yang amat besar untuk dirinya. Lihatlah seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ia memeluk Islam kurang lebih hanya selama 7 tahun. Tetapi ketika dia meninggal, Nabi SAW bahkan bersabda, ihtazza 'arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsy Allah berguncang, bergetar karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa dikatakan demikian? Karena selama 7 tahun tersebut ia maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu hendaknya seseorang yang masih diberi umur oleh Allah bersemangat mengerjakan ketaatan, dan saat melakukan kesalahan jangan pernah menunda-nunda waktu untuk memohon ampunan kepada Allah, bertaubat dan kembali padanya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل زمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم سنة بعد الصلاة بدرجة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Di depan. Enggak ya. Lagi sempat ada Pak. Berjalan Pak, sepeda. Ya, alhamdulillah. Ikut. Tapi enggak. Gimana?